Katanya Rabi'ah wali, kok nggak nikah? Kan Nabi mengatakan, gimana tadi? Siapa yang tidak ikut sunnahku bukan bagian dariku. Nikah itu sunnahku. Terjemahan hadisnya harus dibenerin, ya. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Coba kita terjemahin. Man raghiba. Saya lagi nggak bawa tablet, kalau nggak saya tulis nih. Katanya kurang jelas Pak pengurus. Apa nggak bagus kabel saya atau ininya udah nggak jelas? Walhamdulillah ya. Kita belum ngomong Pak, udah dijawab. Aneh udah ngomong ganti Pak, ini dia ngomong ganti. Alhamdulillah. Man raghiba, siapa yang raghiba? Kalau raghiba an itu artinya benci. Siapa yang benci tidak suka dengan sunnahku bukan bagian dari aku. Ini maaf ibu-ibu ya, Nabi itu poligami nggak? Walaupun ibu-ibu nggak suka poligami, jangan benci pada sunnah poligami. Paham? Karena benci pada sunnah poligami, benci sama Nabi. Nabi Sulaiman, saya udah cerita banyak, istrinya 400, gundiknya 600, 1000 jadinya. Benci kepada praktek itu kalau ada orangnya tidak benar mempraktekkan. Di akhir zaman nanti satu laki-laki ya, al-qayyim alaihinna ya, al-qayyim alaihinna ya, 50 orang, 50 imra'ah, al-qayyim alaihinna rajul wahid. Yang menanggung dia satu orang, suaminya satu. Maka di akhir zaman akan ada peraturan baru dikeluarkan Imam Al-Mahdi. Satu laki-laki wajib nikah lebih daripada satu orang. Nanti, kenapa? Setelah perperangan panjang, perperangan akhir zaman, banyak laki-laki meninggal. Nggak tahu di antara antum ini masih ada hidup yang enggak kan? Saya nggak tahu juga. Ya, Pak Mirwan udah bilang duluan nggak nyampe. Insya Allah nggak nyampe Pak. Bagus Pak. Kalau nyampe belum tentu benar kita. Ya. Jadi yang nggak sanggup katakan ya Allah, jika itu membuat kami berbahaya, iman kami berubah. Jika Engkau takdirkan kami nanti jadi pengikut Dajjal, matikan kami sekarang saat beriman masa-masa ini. Gitu aja. Siapa tahu pandemi itu anugerah. Ya, banyak orang wafat. Kalau seandainya umurnya panjang jadi pengikut Dajjal. Siapa tahu, kita kan nggak tahu Pak. Ini baru pandemi, imannya sudah berubah kok. Ya, baru pandemi 2 tahun orang udah lupa nikmat 40 tahun, 50 tahun. Gimana antum pacak lektar 3 tahun? Bisa berubah Tuhannya. Benar nggak? Bisa berubah. Jadi lafaznya raghibaan. Siapa yang benci kepada sunnahku gitu. Kalau bilang saya tidak siap di poligami, itu boleh. Ibu-ibu boleh ngomong begitu. Ya. Tapi jangan ngomong saya benci poligami, bahaya itu, ya. Itu 2 hal yang berbeda. Kita harus bijaksana memahami 2 hal ini. Jangan sok-sok feminis lah ya ustadz-ustadz ini. Sok-sok pro satu, padahal di hatinya suka yang lain. Nggak ada laki-laki, ini saya kasih tahu, laki-laki normalnya suka banyak orang, perempuan juga sama sebenarnya. Tapi karena bab nasab, Allah settinglah perempuan itu cuma boleh dinikahi satu laki-laki. Ya. Dan perempuan ini kan perasaannya lebih besar daripada laki-laki. Dan itu bisa membuat dia cuma satu. Gitu. Maka perempuan kadang-kadang kalau sudah nggak suka sama lakinya, berarti sudah suka sama yang lain. Tetap aja nggak banyak, satu juga. Atau dia suka persona pada sifat orang ini. Yang dia suka sebenarnya cuma satu, orang yang model A. Sama begitu semua. Tapi ala kulli hal, ini coba yang benar nerjemahin hadisnya. Kalau enggak, saya wajib poligami Pak, kan repot. Ya. Man raghiba an sunnati, Nabi poligami, saya kan belum poligami. Bisa-bisa masuk falaisa minni, tidak termasuk. Ya. Tidak termasuk apa? Falaisa minni, bukan bagian dariku.
Itulah masalahnya ustaz-ustaz Ahlus Sunnah nih takut menikah banyak. Tahu tuh ya kenapa tuh Pak Mirwannya? Ustaz, bukan ustaz, baru belajar sunnah, baru hijrah, udah langsung pindah bab dari bab wudu ke bab taharah ke bab poligami. Masya Allah. Masalahnya akhwat-akhwat kita juga sudah banyak yang menunggu dinikahi laki-laki soleh ini, tapi dia nggak menikah dengan perempuan soleha, nyarinya yang lain, yang macam-macam lah ya. Pusing juga kita. Tapi yang pasti takdir rezeki salah satu jaminannya adalah jodoh. Jadi nggak usah khawatir ya. Gitu ya Bang Lutfi ya. Jadi terjemahannya bukan tidak ikut, tapi tidak suka, artinya benci. Antum benci poligami nggak? Niat mana ya? Iya. Robi'ah, dia tidak benci nikah, dia pengen punya suami yang membuat dia sampai kepada Allah. Dia kan makomnya sudah tinggi. Apa makomnya Rabi'atul Adawiyah? Makom cinta itu adalah makom sifatullah. Dia meleburkan kehendaknya dalam kehendak Allah, keinginannya dalam keinginan Allah. Maka yang layak jadi suaminya hanya wali al-ghaus. Dia belum ketemu zaman itu wali yang lebih tinggi daripada kewalian dia. Jadi dalam bab kewalian ini juga ada kufu namanya. Tahu kufu? Syarifah dinikahi oleh syarif, sayyidah, sayyid. Wali juga begitu kadang. Wali perempuan dia nyari. Setiap kali ada orang ngelamar dia nanya, apa pertanyaan dia kalau ada orang melamar? Udah ketemu Allah belum? Itu pertanyaannya. Gimana? Antum gimana? Mundur semua, mundur teratur. Gimana tuh? Antum kayak minat sama Rabi'atul Adawiyah. Tenang, di Indonesia banyak yang namanya Rabi'ah. Ya, jadi itu bukanlah beliau menentang sunnahnya, dia belum ketemu yang pantas, keburu meninggal. Jadi ketika ada seorang wali datang, wali juga, tapi hampir setara makomnya dengannya, datang ke beliau melamar. Rabi'ah ini action, wahai Tuhan, adikku lebih cantik daripadaku, dia ada di belakang tembok ini. Meliriklah dia ke tembok. Rabi'ah bilang, pulanglah engkau. Berarti Anda bukan mau menikahi saya, tapi menikahi orang cantik. Carilah orang cantik di luar sana. Padahal dia nggak punya adik. Maksudnya saudara-saudara sesama muslimah. Kan ada yang lebih cantik daripada Rabi'ah. Orang Rabi'ah kurang makan, kurang minum, kurus Rabi'ah itu. Nggak dandan Rabi'ah itu. Jangan dibayangin cantik-cantik, antum nih nafsunya gede juga. Bayangin. Betul ya, untuk orang Indonesia lah Rabi'ah cantik lah, hidungnya mancung ya kan. Ajib lah. Tapi untuk ukuran Arab belum tentu cantik. Cuma rohaninya itu yang dahsyat. Rohaninya dahsyat. Dia cuma uji seorang wali ulama. Ada adikku yang lebih cantik, dilihat kepada adik cantik. Karena dalam ilmu fikih dibolehkan seorang laki-laki ketika mau menikahi seorang perempuan, mau melamar, boleh ngeliat betisnya, ngeliat wajahnya, biar tambah semangat nikahnya. Ilmu dalam ilmu kewalian kan lain. Itu kan rahasia. Betis perempuan itu kan rahasia dia. Wajah itu khazanah dia. Maka Rabi'ah nanya, ente wajahnya udah ketemu Allah belum? Pertanyaan. Kalau iya tolong diajak. Jadi seorang perempuan itu kan pengen suami yang bisa membimbing dia, kan begitu. Itu statusnya para artis.